Halo, kita udah lama nggak ngomongin equipment ya, karena sebenarnya subjek yang banyak dapat atensi di channel ini sebenarnya malah kalau kita bicara masalah equipment. Hari ini teman-teman, gue pengen bahas sama kalian salah satu tren yang cukup growing dalam 2 ataupun 3 tahun terakhir di dunia teknis permainan biliar kalau kita bicara masalah peralatan, yaitu adalah masalah penggunaan extension ataupun extender di stick play kita sepanjang waktu, yang kita gunakan sepanjang waktu. Kalau teman-teman belakangan suka perhatiin di video-video YouTube di channel Nice Room Sport atau kompetisi WPA internasional yang pro level para atlet-atlet dunia, kebanyakan sekarang juga ikut mengendorse tren penggunaan pemakaian extension atau extender pada komponen butt areanya mereka dan ditempel sepanjang waktu pada saat bermain. Nah, hari ini di sini teman-teman, kuncinya gue akan pengen membahas, selain kita akan kenalan sedikit sama beberapa macam extension atau extender ini, dan gue akan coba bedah sedikit berdasarkan pengalaman gue selama bereksperimen dengan para tool-tool tambahan ini selama sudah kurang lebih hampir 1 tahun. Apakah sebenarnya penggunaan extension atau extender pada play cue kita itu punya sebuah manfaat yang aktual, punya manfaat yang memang berasa untuk mengimprove permainan kita, atau mungkin sebenarnya cuma masalah placebo atau faktor-faktor psikologi saja. Yuk kita mulai. Nah, sekarang pertama teman-teman, mungkin gue akan sedikit bahas dulu masalah sejarah supaya untuk teman-teman bisa kenalan sedikit sejarah adanya datangnya extension di pool. Jadi prinsipnya gampangnya sebenarnya gini teman-teman, yang gue ingat waktu pas gue starting olahraga ini di sirkuit tahun 2000-2001an, dimana pada saat itu yang namanya extension pada cue untuk manjangin length limitnya dia, itu pada olahraga permainan snooker itu sudah cukup familiar, sudah cukup ada sebagai sesuatu alat aksesoris yang sifatnya prinsip. Dan memang sebenarnya pada sekitar range tahun 2006-an, aplikasi penggunaan yang namanya extension part pada stick biliar itu, pada stick pool ya yang saya coba maksud di sini, itu juga sudah mulai diintroduce di industri dengan purpose tujuan yang sama, yaitu adalah untuk supaya si pemain bisa mendapatkan reach atau grip pegangan yang tidak harus terlalu mengextend badannya ke depan untuk bisa melakukan eksekusi pukulan. Tapi kalau kita bicara sejak kapan sih yang kalau kita mau bicara katalis, sejak kapan yang namanya tren penggunaan extension atau extender pada cue digunakan secara konstan sepanjang waktu? Kalau teman-teman lihat SVB, teman-teman lihat Albin Usan atau para pro player yang kemarin bermain di Indonesia International Open kayak Alex Kasakis dan masih banyak lagi. Sebenarnya kalau yang saya tahu, Biancarok inisiator pertamanya sebenarnya pada saat itu adalah Mr. Earl Strickland sendiri teman-teman. Earl Strickland selain sebagai pemain yang kontroversial, tapi juga legendaris dan salah satu brand ambassador utamanya J Flower sekarang teman-teman, dia memang dari dulu terkenal sebagai player yang suka kreatif, suka banget ngoprek peralatan sticknya dia dengan segala macam aksesoris gadget-gadget yang kalau teman-teman ngikutin karirnya Earl Strickland dari tahun 90-an tuh dia udah mulai aneh-aneh tuh. Dari tahun 2000-an dia udah mulai aneh-aneh tuh. Dia bikin sarung tangan custom lah, pakai gips lah, dia punya kacamata spektakel khusus. Tapi memang di titik situ memang Earl Strickland itu paling doyan melakukan modifikasi dengan sticknya dia. Nah, Earl Strickland itu seingat gue prinsipnya mengeluarkan sebuah pendapat bahwa sebenarnya 58 inch, jadi 29 inch di butt, 29 inch di shaft, itu sebenarnya adalah length panjang dari sebuah cue yang cenderung agak sedikit kurang ideal. Bukan ideal dalam konteks masalah postur badan atau length, karena kita tahu mungkin bule rata-rata lebih tinggi sehingga mungkin lebar bahunya dan reach tangannya juga lebih besar daripada kita rata-rata orang Asia. Tapi lebih ke daripada bagaimana length panjang yang lebih optimal itu sebenarnya bisa lebih menghasilkan momentum ayunan yang cenderung lebih stabil. Nah, argumen itu akhirnya gua nggak tahu, mungkin di endorse, mungkin diinduksi kepada pemain-pemain di US, sehingga pada akhirnya sampai hari ini kita tahu para pemain pro player di luar sana banyak yang ikut-ikutan, termasuk mungkin banyak teman-teman kita di Indonesia yang
nggak lepas dari tren untuk bermain menggunakan extension atau extender pada play queue-nya. Macam-macam atau tipe-tipe extension atau extender yang ada di market saat ini. Dan sebenarnya kita akan bicara, gue mau introduce sedikit teman-teman, sebenarnya kalau kita bicara extension versus extender, itu sebenarnya adalah dua benda yang sedikit berbeda. Oke, jadi di tangan gue di saat ini, gue akan urut dari sebelah kiri sampai kanan dari sisi gue ada pegang mesh exit extender, 2 inch extender dari keluarannya mesh, dan di sebelah kanan gue punya sama formatnya 2 inch juga, tapi ini adalah extension umum untuk drat joint, mesh, J-Flower, Conland, Perry, dan kawan-kawan. Jadi ini dua ini adalah ada di length 2 inch. Terus kita balik lagi dari merek mesh lagi, kita punya extender dengan length 4 inch, bahannya aluminium alloy. Masuk ke berikutnya kita pegang ada extension, ini merek untuk, ini punyanya ZenQ teman-teman. Serinya ZenQ punya, length-nya ini kalau nggak salah ini sekitar di 6 inch. Dan dua lagi di sini gue punya extension length yang pada umumnya yang memang lebih cenderung dipakai untuk memang pada fungsi sebenarnya teman-teman, memang pada fungsi aslinya memang untuk mengextend pukulan yang jarak cue ball-nya jauh. Ada merek J-Flower, ini panjangnya pasti sekitar 10 inch. Dan yang paling terakhir kita punya yang model teleskopik, yang dimana panjangnya bisa di-adjust. Ini bawaan untuk seri Predator, length bawaannya itu di 12 inch, tapi bisa di-extend, gue nggak tahu nih, mungkin bisa sampai sekitar, sampai hampir 20 inch kali ya, 15 sampai 20 inch kurang lebih di sini teman-teman. Nah, kita breakdown dulu sedikit satu persatu, dan gue akan perkenalkan sedikit sama teman-teman supaya paham miskonsepsinya. Kita bicara format yang 2 inch aja sekarang teman-teman, format yang paling populer di kebanyakan yang di-prefer oleh pemain baik di Asia, di Eropa, dan di kawan-kawan. Format extender yang selalu attach pada butt cue play kita secara konstan sepanjang waktu, format populernya adalah yang length panjangnya 2 inch atau 3 inch. Saat ini gue lagi nggak pegang yang 3 inch, jadi gue akan kasih sampel berdasarkan yang 2 inch aja. Nah, mesh extender dan extension pada umumnya, atau kita bicara extender dan extension pada umumnya, prinsipnya bedanya apa? Nah, extension pada umumnya itu harus di-combine dengan rubber bumper atau bottom bumper ya, yang punya ulir bawaannya. Yang artinya dia sebenarnya kalau extension prinsip dasarnya pasti dia menempel ke bumper. Oke, seperti ini. Sedangkan kalau kita bicara extender itu prinsipnya bisa menempel langsung ke butt, langsung ke ulir drat butt-nya. Sebenarnya prinsip bedanya sih itu aja sih teman-teman kalau kita bicara extender versus extension. Tapi di mana letak secara spesifikasi perbedaan antara dua tools pembantu ini? Tentunya kita akan bicara masalah di domain beratnya. Karena ketika satu pair pasangan extension ataupun extender, tentunya kita akan bicara tidak cuma masalah menambah bobot, tapi tidak cuma masalah menambah panjang dari overall cue kita, tapi juga kita akan bicara masalah menambah overall bobotnya atau beratnya. Di titik sini saya juga perlu nekanin ketika nanti kita akan mulai masuk ke materi-materi teknis, yang namanya panjang tidak selalu murni mendikte, artinya kalau extension semakin panjang atau extender semakin panjang artinya sudah pasti semakin berat. Belum tentu, karena faktor masalah materialnya juga tergantung. Material bahannya dari karbon atau alloy atau mungkin kayu ya. Nah, yuk sekarang kita masuk ke topik utamanya, topik paling krusial dari video ini. Ada nggak sih keunggulan nyata dalam seorang pemain dalam skill level apapun ketika cue play-nya ditambahin extension atau extender di pangkal belakangnya? Nah, oke teman-teman, saya akan coba jawab, saya akan kasih opini saya. Apapun opini saya pasti ada unsur subjektifnya, tapi opini yang saya sharing sama teman-teman, saya yakinkan ada unsur pertanggungjawaban di dalamnya karena saya sudah tes, saya sudah riset
Dan saya udah back and forth cukup lama dengan si peralatan extension extender ini selama kurang lebih 1 tahun. Benefit teknisnya ada nggak? Ada, tapi tergantung. Yang artinya benefitnya ada, tapi belum tentu berhasil atau berfungsi untuk Anda maupun stick atau Q Anda. Nah, sekarang kalau jawaban saya membingungkan, yuk sekarang gue akan coba bedah dulu benefit, keuntungan Q yang dipasangin extender dalam konteks general sebenarnya benefitnya apa. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita mulai bahas benefit teknis yang bukan placebo dari keunggulan kenapa stick dipanjangin length-nya dengan menggunakan extension ataupun extender yang kita pakai setiap saat. Sebenarnya teman-teman, gue sedikit lupa. Kalau kita cuma bicara masalah domain untuk menambah length atau panjang standar dari sebuah Q 9 feet yang 58 inch untuk jadi lebih panjang, sebenarnya ada option di market udah dari lama. Alternatif kedua selain menggunakan butt extender atau extension, sebenarnya ada juga format extension atau Q length extender yang bentuknya dia adalah sambungan pada komponen join, yang artinya dia berada di tengah. Dia berdiri, si extender itu berdiri di antara butt dan shaft. Jadi dia posisinya ada join female dan join male-nya di versi joinnya masing-masing, kompabilitasnya, dan rata-rata bahan materialnya adalah kayu. Tapi di titik situ sebenarnya extension seperti itu kurang populer teman-teman, kecuali memang yang cenderung menggunakan extender seperti itu, yang tadi saya bilang joint extender di tengah, itu adalah orang Eropa yang memang benar-benar tingginya ya kelewatan, udah 181 ke atas, length lebar bahunya panjang, sehingga memang dia nggak bisa, dia rasanya akan compact banget untuk megang stick pull standar yang panjangnya cuma 58 inch. Tapi artinya di titik situ saya udah kasih nih kata kuncinya, extender gunanya apa? Apakah memang kita perlu manjangin length Q? Khususnya sebagai orang Asia yang standar tingginya ya paling maksimum 172, 174 atau 176, 177 lah paling tinggi. Saya sendiri ada di 174, dan apakah saya memilih untuk menggunakan extension karena faktor kenyamanan karena lebih panjangnya? Bukan teman-teman. Kata kunci untuk benefit dari kita menggunakan extender atau extension pada PlayQ kita adalah sebenarnya kata kunci dasar ya untuk mengalter distribusi center of gravity atau poros distribusi bebannya teman-teman, atau titik balance dari Q-nya itu sendiri. Sebenarnya kata kuncinya di situ. Jadi gini, saya akan coba breakdown sedikit sama teman-teman. Pertama, kita tahu bahwa memang rata-rata Q modern itu punya ruang selongsong di dalam batnya, yang dimana memang kita bisa masukin berbagai macam varian pemberat dari 0 sampai 1 oz, bahkan 2 oz, bahkan teman-teman bisa stacking, dan sebenarnya ada ruang gerak di dalam porosnya bat sendiri untuk dimana letak bobot si pemberat tersebut bisa diletakkan, bisa mentok banget, bisa di tengah, bisa di belakang. Tapi sebenarnya kalau kita mau bicara di titik situ, peranan hadirnya extender atau extension menurut pengalaman dan observasi saya selama 1 tahun terakhir, sebenarnya dia lebih mengambil peranannya untuk cenderung men-shifting berat bobot atau distribusi balance dari berat si Q tersebut ke belakang. Sebenarnya teman-teman, untuk membuat Q itu cenderung lebih rear heavy dan bukan front heavy. Dimana memang orientasi untuk ketika kita mau membuat overall Q kita cenderung lebih rear heavy, maka di titik situ kita akan bicara masalah bagaimana bisa menghasilkan atau menciptakan sebuah momentum swing yang sifatnya lebih padat, dan saya akan jelaskan setelah ini. Kita balik dikit, kita bicara dikit masalah prinsip pendulum teman-teman, prinsip ayunan pendulum. Saya pernah mention sebelumnya kalau ketika saya mau bicara masalah preferensi Q mana yang lebih bagus, khususnya apalagi konteksnya untuk pemula, yang artinya kita pengen Q yang punya setup dapat membantu kita meminimalisir error-error dalam pukulan kita. Mana yang lebih bagus? Lebih enteng atau lebih berat? Di kesempatan video sebelumnya saya bilang Q yang cenderung lebih berat akan cenderung dapat lebih membantu teman-teman menstabilkan momentum ayunan pukulan teman-teman.
Tapi di titik situ saya kemudian menjadi berpikir, proses berpikir saya menjadi berubah bahwa ternyata teman-teman, center of gravity atau center of balance dari Q tersebut itu akan lebih punya peranan dalam membantu menstabilkan ayunan cenderung apabila dibandingkan dengan kita menambah bobot secara overall. Karena begini, ketika teman-teman tahu bahwa misalnya dalam sebuah Q yang punya length standar 58 inch, teman-teman paling mengestimate teman-teman cuma akan bisa menaruh si pemberat dalam posisi maksimum paling cuman sekitar 9 sampai 10 inch dari poros belakang batnya. Jadi lubang dratnya mentok di panjang 9 inch-nya aja. Nah, sering teman-teman dalam pengalaman tersebut, ketika sebuah Q dengan setup defaultnya, misalnya tergantung masalah join-nya, berat shaft-nya, tipe join sendiri juga akan punya kecenderungan berat yang berbeda-beda. Akan ada sebuah limit tertentu ketika teman-teman mencoba untuk memaksimalkan sebisa mungkin untuk men-shifting berat Q-nya menjadi lebih rear heavy. Misalnya teman-teman push sampai 1 oz, sampai 1,5 oz, yang dimana sebenarnya di titik situ kita menambah overall weight, kita menambah bobot keseluruhan dari stick tersebut, tapi kadang-kadang di skenario tertentu, tetap kita nggak bisa nge-shifting CG-nya banyak, kita nggak bisa nge-shifting titik poros beratnya menjadi ekstrim ke belakang banget di titik situ. Sedangkan ketika waktu pas kita masuk, jadi saya kasih sampel ya, tapi Q ini sebenarnya bawaannya sudah rear heavy sendiri. Oke, kita lihat sekarang posisi CG beratnya sekarang ada standar ya. Dia ada di sekitar di 1 inch lah, 1 inch di depan area grip. Nah, CG partnya ada di sini kurang lebih. Nah, sekarang bisa aja dalam skenario tertentu saya bisa nambah berat sampai 1,2 atau sampai 1,5 oz. Tapi dia cuma akan men-shifting si overall distribusi dari berat porosnya paling cuma sampai di area wrap-nya doang. Padahal itu sudah sangat berat, atau saya bisa push sampai 2 oz, sampai 2,5 oz bahkan, artinya saya udah pasang sampai 3 piece pemberat. Tapi apa yang terjadi ketika saya cukup pasang satu extender yang porosnya dia ada di belakang sekali, dengan berat hanya sekitar, tadi kita udah cek, sekitar 1,2 oz aja. Dia langsung tilting ke belakang luar biasa. Nah, sehingga di titik sini, poin CG-nya langsung berubah drastis, langsung masuk di area wrap-nya itu sendiri. Nah, teman-teman, kita akan masuk sedikit ke masalah benefit secara momentum dan pendulum. Nah, artinya di titik sini, kalau kita bicara masalah distribusi berat, ketika sekarang kita bicara bahwa sekarang ada poros berat yang baru, yang dimana dia limitnya berada di luar dari standar limit CQ tersebut. Nah, poros berat tersebut sebenarnya berdasarkan pengalaman saya, itu dia memberikan rasa feel kayak semacam ada sebuah akseleran pendorong ketika waktu pas kita melakukan gerakan throwing ke depan, waktu pas kita ngebentuk timing swing kita ke depan, dengan hadirnya extension itu akan memberi feel kayak seolah-olah ada yang mau bantu kita untuk melakukan akselerasi ke depan tanpa kita harus terlalu menggunakan otot atau pergerakan wrist kita ke depan. Jadi dia akan ngebantu gerakan wrist kita sedikit cenderung lebih alami. Memang realitanya berdasarkan apa yang saya rasakan ketika kita menggunakan extender ataupun extension. Main goal tujuan ketika, kalau teman-teman mungkin pernah lihat posturnya Willie Mosconi, salah satu pemain legenda di dunia biliar, ada perdebatan tertentu soal sebenarnya berapa domain pegangan atau jarak dari posisi grip alami natural kita dalam posisi postur yang nggak terhalang ya, yang artinya kita bisa ngejar bridge length ideal kita dan kita bisa pegang berdasarkan preferensi tanpa kita harus mengextend badan. Maka di titik situ sebenarnya kita akan bicara soal masalah sebenarnya berapa sih titik jarak dari CG untuk posisi grip ideal kita yang kita bisa capai. Nah, sebenarnya di titik situ teman-teman, extension atau extender itu sifatnya membantu kita mendorong untuk supaya kita relatif megang dengan posisi lebih dekat kepada CG-nya si stick tersebut. Tapi semakin dia dekat sama CG-nya, maka sebenarnya di titik situ semakin si lengan kita atau wrist kita akan lebih bisa merasakan momentum, lebih akan bisa merasakan gerakan si bandul tersebut, gerakan si pendulum tersebut, sehingga kita akan berasa akan lebih mudah untuk mengenerate motion gerakan
maju mundur tersebut secara lebih halus dan lebih lembut. Jadi sebenarnya sensasi feel itu yang memang kita bisa dapatkan ketika kita bermain dengan menggunakan extension, dan itu saya yakinkan bukan placebo, bukan fenomena psikologis, tapi memang ada dalam berbagai pengalaman. Oke, nah sekarang sama semua teman-teman, saya sampaikan di awal tadi bahwa artinya apakah Q-Play dengan extension atau extender punya benefit? Yes, dia punya benefit. Tapi kenapa saya bilang tergantung dan tidak untuk semua orang? Maka prinsipnya di sini teman-teman, sebagai closing saya akan sampaikan beberapa poin atau beberapa pointer-pointer soal apakah Anda cocok sebagai player yang bisa menggunakan extension atau extender pada Q Anda atau tidak. Dan saya bilang tergantung apanya. Oke, pertama saya akan bahas faktor tergantungnya. Nomor satu tentunya adalah masalah tergantung stick atau Q Anda. Kenapa saya bilang tergantung stick atau Q Anda? Ketika kita bicara bahwa purpose tujuan utama dari sebuah unit extension atau extender untuk mengalter sebuah CG atau center of gravity dari Q, maka apabila Q bawaan teman-teman itu dalam kondisi default, apalagi dalam kondisi kosong tanpa pemberat sama sekali di area cartridge-nya, itu memang sudah cenderung berat belakang, maka sebenarnya Q Anda termasuk tidak ideal untuk ditambahkan sebuah unit extension atau penambah bandul momentum berat di belakang, karena kondisi bawaannya sudah cenderung berat di belakang. Yang artinya memang kalau di titik sini kita tidak bicara masalah Q itu murah atau mahal, tapi kalau teman-teman bertanya di luar faktor masalah tipe joint dan berat shaft, di mana letak yang menentukan Q itu akan punya tendensi berat depan atau tidak, atau padat atau tidak, untuk layak ditambahin extension atau tidak, tentunya tergantung dari bahan atau material atau kualitas forearm-nya. Jadi apabila misalnya forearm-nya itu menggunakan material kayu maple yang cenderung muda, yang masih agak berongga dan relatif kopong, maka memang di titik situ Q-nya akan gampang untuk punya CG yang cenderung berat belakang. Sehingga di titik situ, kalau teman-teman nambah sebuah unit extension di belakang, hati-hati, mungkin teman-teman tidak akan mendapatkan efek atau benefit yang terlalu bagus. Faktor kedua, tentunya kita akan bicara masalah tentunya pegangan CG, seperti tadi yang saya bilang, itu juga tentunya tergantung dari geometri posturnya teman-teman sendiri. Geometri posturnya teman-teman yang artinya apa? Kalau by default berdasarkan tinggi badan dan besaran shoulder twist dalam bentukan fondasi, teman-teman sudah cenderung megang Q di sini, di area grip tengah, mungkin karena faktor tinggi badan atau jarak brisnya emang sukanya pendek atau kecil gitu ya, seperti ini. Maka di titik situ, teman-teman nggak butuh, teman-teman sangat tidak butuh untuk menggunakan extension atau extender. Kalau memang teman-teman mau shifting lagi CG-nya karena ada jarak, karena ada length, teman-teman cukup masukkan cartridge dan set pada area paling belakang dari butt end Q Anda. Anda nggak perlu extension, berdasarkan posisi default pada grip pegangan Anda. Tapi kalau misalnya memang, kalau teman-teman lihat, kenapa rata-rata orang yang menggunakan unit extension atau extender, contohnya kayak Shane Van Boening ya, dia lebay ya, dia daily play, dia pakai extension yang panjangnya sekitar 6 atau sampai 8 inch, tapi teman-teman juga bisa lihat di titik situ memang posisi grip defaultnya dia dalam posisi yang memang untuk ngebentuk jarak bolanya nyaman, dia bisa ngebentuk struk tanpa halangan, dia bisa ngebentuk form postur tanpa halangan, dia pasti default pegangannya sudah agak cenderung di belakang. Sehingga memang dia membutuhkan bahkan extension yang lebih panjang untuk bisa merasakan si momentum bandul tersebut, teman-teman. Momentum pendorong booster dari pendulum tersebut. Nah, di titik situ memang dia feel free ya, silakan kalau teman-teman mau coba, kalau memang posisi grip pegangan teman-teman di belakang banget, teman-teman mau bermain di atas 2 inch, 3 inch, atau 4 inch, silahkan. Tapi kalau memang saya bilang tadi, kalau default posisi pegangan teman-teman memang udah ada di area center, yang artinya memang sudah cenderung tidak jauh apa adanya dari posisi area CG-nya Q, di titik situ sebenarnya teman-teman nggak perlu pakai extender atau extension sama sekali. Dan yang ketiga, sebagai closing penutup, saran rekomendasi untuk kapan ketika Anda tidak membutuhkan untuk menggunakan extender atau extension, tentunya adalah tergantung dari tipe stroke teman-teman, ya, dari tipe final swing atau karakter stroking atau Q action teman-teman sendiri.
Oke, ketika kita bicara bahwa bobot ekstra itu akan cenderung membantu supaya momentum dari swing dan timing itu bisa lebih bagus karena ada berat di bawahnya sehingga gravitasi menjadi bekerja alami untuk membantu supaya memastikan bahwa momentum swingnya lebih lurus. Tapi kalau teman-teman termasuk aliran para pemain-pemain generasi zaman-zaman baru yang suka short stroke dan pukulannya cenderung menggunakan power grip, bukan swing momentum, bukan speed, dan pukulannya cenderung seperti ini, kayak gayanya Joshua Filler atau Kelly Fisher yang saya suka sebutin sebelumnya. Nah, di titik seperti itu, saya yakinkan extension, extender, poros berat ekstra di belakang tidak akan membantu Anda sama sekali. Tidak akan memberi benefit ekstra dalam mengimprove kualitas pukulan teman-teman. Kenapa? Karena orang yang bermain dengan karakter jab stroke, yang stroke-stroke pendek seperti itu, sebenarnya mereka butuh cue semakin ringan, semakin enteng, semakin bagus. Karena ketika kita menggunakan momentum atau pendulum pada swing kita dibantu dengan wrist action atau pergelangan, bobot akan bisa membantu akselerasi cue-nya bergerak semakin cepat. Tapi ketika karakter jab stroke itu pada dasarnya memang pukulannya diatur atau didikte oleh otot, oleh memang pergerakan forearm, maka di titik situ berat bukan akan membantu Anda, tapi berat malah akan menghambat Anda untuk bisa mengenerate power. Sekali lagi, kalau karakter stroke Anda seperti ini, di titik situ saya yakinkan Anda nggak usah pakai extension. It doesn't work for you. Oke? Sekian teman-teman, semoga video dan insight hari ini bisa ngebantu Anda semua untuk memutuskan apakah Anda cocok atau tidak untuk ikut serta dalam tren kekinian di gelombang biliar yang baru saat ini, bermain dengan extension atau tanpa extension. Yang punya pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar, sebisa mungkin saya akan bantu jawab. See you on the next video. Bye.